Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mitraode dengan NIM S1S1240550 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi menggunakan pemrograman berorientasi objek atau OOP, yaitu Object Oriented Programming. Nah, adapun aplikasi sederhana yang ingin saya buat itu adalah Smart Fridge atau kulkas pintar. Nah, adapun ketentuannya itu sebagai berikut. Jadi program ini akan saya buat menggunakan konsep OOP. Nah, programnya itu saya tidak jalankan pakai aplikasi seperti yang di HP-HP itu, tapi saya jalankan melalui terminal atau konsol Visual Studio Code saja. Nah, program ini memiliki dua kelas. Yang pertama, kelas makanan dan kelas kulkas. Nah, kelas makanan ini memiliki tiga atribut. Yang pertama, nama, jumlah, dan expired. Nah, expired ini maksudnya tanggal kadaluarsa dari makanan tersebut. Kemudian kelas makanan itu memiliki dua metode. Yang pertama menampilkan info mengenai nama makanannya, jumlahnya, dan tanggal expirednya. Kemudian ada metode hampir expired, jadi akan dicek makanan-makanan yang tanggal kadaluarsanya itu sudah dekat. Kemudian metode hampir expired ini ya mengambil tanggal hari ini, kemudian akan dihitung selisih hari ini dengan tanggal expired yang dimasukkan sebelumnya. Kemudian menentukan apakah makanan hampir expired. Nah, makanan dianggap hampir expired jika sisa harinya itu kurang dari 3 hari. Jadi maksudnya misalkan hari ini kan tanggal 10 bulan Mei kan. Terus kalau misalkan tanggal kadaluarsanya itu tanggal 12 bulan Mei, nah itu tergolong makanan yang dianggap hampir expired karena selisih harinya itu sudah kurang dari 3 hari. Nah, program ini itu bisa menambahkan makanan, menampilkan daftar makanan, mengecek makanan yang hampir expired, kemudian menghapus makanan dan keluar dari program. Nah, nantinya data makanan itu akan disimpan dalam list object. Program menggunakan perulangan while agar menu terus berjalan sampai user memilih keluar. Program menggunakan input user melalui keyboard. Nah, adapun format tanggal expirednya itu year, month, and day. Jadi 4 digit untuk tahun, 2 digit untuk bulan, dan 2 digit untuk tanggalnya. Nah, program harus menggunakan konstruktor init untuk inisialisasi objek. Program harus menggunakan objek dari kelas makanan yang disimpan di dalam kelas kulkas. Program itu memiliki menu utama makanan, lihat makanan, cek makanan hampir expired, hapus makanan, dan keluar. Nah, kemudian program menampilkan pesan jika kulkasnya kosong. Itu program akan menampilkan pesan. Data berhasil ditambahkan juga akan ada pesannya. Kalau dihapus juga akan ada pesannya. Kalau misalkan menu yang dipilih tidak valid, itu nanti akan ada pesannya juga. Nah, kemudian program harus menggunakan if name main ini kan untuk mengecek apakah programnya itu berjalan dari file itu sendiri atau diimpor dari file atau diimpor oleh file lain. Oke, langsung saja kita mulai pembuatan aplikasi sederhana ini. Jadi saya akan beri nama kulkaspintar.py. Nah, oke, langkah pertama karena kita akan mengambil tanggal hari ini, maka kita harus mengimport library datetime. Kita import datetime-nya kan untuk kita mengetahui tanggal dan waktu hari ini. Nah, setelah itu kita buat deh kelas makanan. Nah, kemudian kita buat konstruktornya. Jadi konstruktor ini adalah metode yang otomatis dijalankan ketika sebuah objek dibuat. Konstruktor sendiri digunakan untuk mengisi data awal dari objek makanan. Oke, kita buat dulu kan pakai konstruktor yang init. Nah, jadi kelas makanan ini itu nantinya akan punya 3 parameter. Yang pertama nama makanan, kemudian jumlah makanannya, dan tanggal kadaluarsanya. Nah, adapun parameter-parameter ini akan disimpan dalam atribut nama, kemudian atribut jumlah, dan atribut expired. Oke, kita sudah buat konstruktornya. Sekarang kita akan buat metode untuk menampilkan info. Nah, jadi metode ini itu untuk menampilkan seluruh informasi dari suatu objek makanan ke screen user. Nah, cara buatnya itu def, kemudian diikuti dengan nama metodenya, misalkan tampilkan info. Nah, parameternya nggak ada ya. Kemudian di ini akan mencetak misalkan nama makanannya ya. Oh, kita tambahin aja, nggak usah nama makanan kali, kan ini udah ditahu kalau makanan. Nah, nama ini nilainya itu akan diambil dari atribut nama. Kemudian dia juga akan mencetak pesan yang berisi yang berbunyi berbunyi kali ya, jumlah. Nah, jumlahnya ini akan diambil dari atribut jumlah. Kemudian pesan selanjutnya itu dia akan menampilkan expired, maksudnya tanggal expirednya kan. Jadi
seperti yang di atas, dia juga akan mengambil nilai dari atribut expired. Nah, selanjutnya kita buat lagi metode hampir expired untuk mengambil mengecek mengecek hampir expired atau enggak. Nah, jadi tadi di ketentuannya kan katanya kita ambil dulu tanggal hari ini. Jadi kita pakai library datetime. Kita ambil yang tanggal yang tanggalnya itu today atau hari ini. Kita ambil today dan kita ambil yang date-nya. Jadi date-nya aja, nggak usah waktunya. Nah, tanggal expire itu datetime strp time. Nah, datetime.strptime ini itu digunakan untuk mengubah string tanggal kadaluarsanya. Contohnya itu pasti kan kita kalau kita input itu tadi kan formatnya year Monday kan, kita akan masukkan misalkan 2025 terus 05 terus garis mendatar lagi 10, itu kan string, jadi akan diubah menjadi objek tanggal yang dapat dihitung oleh Python. Nah, jadi dia akan mengambil nilai yang disimpan dalam atribut expire, kemudian dia akan mengambil yang year-nya, kemudian yang month-nya, dan yang day-nya. Dot date. Oke, udah. Sekarang kita hitung lagi selisihnya. Jadi selisihnya itu ini tanggal expire dikurangi dengan hari ini, terus dot days. Jadi ini kita akan menghitung selisih hari antara tanggal expirednya dan tanggal hari ini. Contohnya misalkan 12 Mei tadi dikurangi sama 10 Mei, itu kan hasilnya 2 hari dalam format days kan. Kemudian kita akan mengembalikan nilai maksudnya gini, kalau misalkan sisa hari menuju kadaluarsanya itu adalah 3 hari, 2 hari atau 1 hari, pokoknya yang kurang dari atau sama dengan 3, itu akan mengembalikan nilai true. Nah, nilai true ini menandakan bahwa makanan tersebut hampir kadaluarsa. Oke, sekarang kita buat kelas yang berikutnya, itu kelas kulkas. Nah, kelas kulkas ini sama seperti kelas makanan, kita buat dulu konstruktornya. Jadi parameternya nggak ada parameter ya. Oke, metode ini akan dijalankan secara otomatis ketika objek kulkas dibuat. Self ini atributnya ada daftar makanan. Jadi kita buat dulu atribut berupa list nih. Kita akan buat list kosong dulu bernama daftar makanan. Nah, list kosong ini nantinya akan menyimpan semua objek makanan yang dimasukkan ke dalam kelas kulkas ini. Oke, kita buat dulu metodenya. Kan tadi ada menu tambah makanan, berarti kita buat dulu metode untuk menambahkan makanan. Nah, kita akan simpan dulu di variabel nama. Jadi kita kan mau minta inputan nih dari user, berarti inputnya nama makanan. Ini nggak sih? Oke, kita akan inputnya gini kan, nama makanan, terus habis namanya kan jumlahnya, input jumlah ini sama nggak sih? Oke, biarin deh. Aduh, ini titik 2 ini takut nggak sama, begini aja dulu. Tap berapa kali ya? 2 kali aja. Jadi biarin. Nanti kalau nggak sama kita edit. Terus expired. Nah, expired ini adalah inputan juga. Nah, ini inputnya masukkan tanggal expired. Terus kita harus kasih tahu user format yang kita ingin seperti apa, karena biasanya kan user masukinnya, kalau misalkan kita nggak tentukan formatnya, itu akan lebih susah nggak sih? Kalau misalkan kita mau hitung-hitung lagi, nanti kita harus ubah lagi jadi sesuai format yang bisa dihitung. Oke, menu kedua itu kan menampilkan kan, kalau udah tadi dibuat di makanan, berarti sekarang yang menghapus. Jadi kita buat metode hapus makanan. Nah, hapus makanan ini
nanti atributnya ada mungkin lihat makanan. Habis nama makanan itu harusnya kita buat dulu variabel makanan yang berisi, nah ini makanan ini tuh adalah apa ya, daftar dari inputannya ini akan dimasukkan ke kelas makanan. Jadi kita ambil variabel nama, jumlah, sama expired, kemudian kita masukkan ke kelas makanan. Nah, nama, jumlah, expired ini dari sini, dari inputan usernya. Kemudian ada lagi self daftar makanan. Nah, daftar makanan itu kan, itu kita membuat objek, kita menambahkan objek makanan yang baru dibuat ke dalam list daftar makanan. Jadi ini menambahkan makanan. Dari sini kan, ini kan dia bilang mau tambahkan makanan ke dalam daftar makanan kan, ke dalam atribut daftar makanan. Nah, dia itu ngambilnya dari makanan. Nah, makanan sendiri kan isinya ini kan, nama, jumlah, expired. Oke, selanjutnya kita print makanan berhasil ditambahkan. Jangan lupa kita buat baris baru. Setelah itu, oh ya, habis nama makanan apa ya? Lihat makanan kayak. Lihat makanan. Lihat makanan. Nah, lihat makanan ini kita buat logic dulu di sini. Kalau misalkan panjang dari daftar makanan, kan daftar makanan itu list kan, panjang dari daftar makanan sama dengan 0, berarti kalau misalkan daftar makanan itu masih kosong, berarti kita akan menampilkan informasi kalau kulkasnya masih kosong. Nah, setelah itu kita akan return. Nah, return ini maksudnya menghentikan eksekusi metode lihat makanan karena tidak ada data yang bisa ditampilkan kalau misalkan daftar makanan itu masih 0. Nah, tapi kalau misalkan masih ada, berarti ini dong, 1, 2, 3 daftar makanan 1, 2, 3. Nah, oke. Kalau misalkan salah. Kita buat dulu perulangan for di sini untuk menampilkan daftar makanannya. For makanan in enumerate. Ini maksudnya enumerate itu kita kan di sini akan melakukan perulangan untuk menampilkan setiap makanan yang ada di dalam daftar makanan. Kita harus dulu kalau gitu. Ada di dalam daftar makanan. Nah, fungsi enumerate ini digunakan untuk memberikan nomor urut secara otomatis dimulai dari angka 1 dari daftar makanannya ini. Nah, ini jadi mulai 1 kan, start 1, jadi dimulai dari angka 1. Kalau misalkan dia start 1 kayaknya nomornya itu dari 0 deh kalau nggak salah. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jangan lupa pakai titik 2. Kemudian kita printnya itu makanan ke, maksudnya yang ditampilkan ini makanan ke berapa, makanan ke I, jadi nanti I nya itu akan mulai dari 1, makanan ke I 1, ke 2, ke 3, ke 4 gitu, pokoknya sesuai dengan yang ada di dalam daftar kulkasnya. Nah, setelah itu barulah kita panggil metode tampilkan info yang dari kelas makanan. Kalau tampilkan info kan berarti yang ini, dia akan tampilkan namanya, jumlahnya, expirednya. Oke, lanjut lagi, kita buat menu ketiga kan, tambah, lihat, hapus. Oke, bukan hapus, cek dulu, cek expire. Nah, cek expire ini dia terdiri, jadi kita akan tampilkan dulu nih pesan makanan, huruf besar aja deh biar seragam sama yang di atas. Makanan hampir expired, 2, 3, makanan hampir expired ini, nah ditemukan. Nah, ditemukan sama dengan false ini tuh maksudnya gini. Jadi kita buat variabel penanda yang bernama ditemukan ini kan, dengan nilai awal false-nya. Jadi variabel ini akan berubah menjadi true kalau misalkan ada makanan yang hampir expired. Oke, kita buat lagi perulangan untuk menampilkan
daftar makanan yang expire. Jadi for makanan di dalam atribut daftar makanan, tapi kita buat dulu logiknya. If makanan dot hampir expired, maksudnya gini, kita kan panggil metode hampir expire dari objek makanan. Nah, jika metode ini mengembalikan nilai true, maka makanan tersebut akan masuk ke kategori hampir kadaluarsa. Jadi akan ditampilkan infonya. Nah, lalu kita setelah infonya tampilkan, kita print kayak apa ya, garis-garis putus-putus gitu loh, biar ada pembatas antara makanan satu dan makanan yang lainnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ditemukan sama dengan true. Nah, ini maksudnya ditemukan sama dengan true, kita mengubah nilai ditemukan menjadi true karena setidaknya sudah ada satu makanan yang hampir expired. Oke, kita lanjut dulu. Kita buat kondisi kalau misalkan ditemukannya memeriksa apakah tidak ada satupun makanan yang hampir expired. Jadi kondisi not ditemukan ini akan bernilai true jika ditemukan masih false gitu loh. Not ditemukan, kita print tidak ada makanan yang hampir expired. Titik. Oke, setelah expire kan, oh salah nih, ini itu harusnya sejajar sama for ya, indentasi itu sangat penting kalau di Python. Oke, kita buat lagi def yang hapus makanan. Aduh, sorry hapus makanan. Nah, hapus makanan ini kita panggil dulu metode lihat makanan kan. Kita tampilkan dulu daftar makanan biar pengguna bisa lihat dulu makanan mana yang mau dia hapus gitu. Terus kita buat logic di sini. Jika panjang dari atribut daftar makanan itu sudah sama dengan 0, maksudnya udah nggak ada nih isi kulkasnya, atau misalkan dia udah hapus sampai nggak ada lagi makanan yang ada di dalam kulkas, maka akan di return, akan dikembalikan nilai true-nya gitu ya kali. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tuh maksudnya kita meminta inputan pengguna makanan nomor berapa yang mau dihapus gitu loh. Makanan sih, masukkan nomor makanan yang ingin dihapus. Nah, oke, kita buat lagi logic di sini. Jika 1 lebih kecil sama dengan nomor dan nomor lebih kecil daripada panjang daftar makanan, itu tadi self daftar makanan, maka dia itu akan mendelete self daftar makanan indeks ke nomor kurang 1. Misalkan kan nomor yang dimasukkan dia kan 1, harusnya kalau secara indeks kan dia pasti hapus indeks 0 kan, karena kan tadi indeks 0 itu kan yang pertama urutannya. Terus kita tadi kalau mau menampilkan makanan urutannya kita mulai dari angka 1. Berarti kalau misalkan dia mau hapus nomor 1, berarti sama halnya dia itu hapus indeks ke 0 dalam daftar makanan, maka dari itu nomor kurang 1. Jadi kalau misalkan dia masukin 1 kurang 1 0, berarti indeks ke 0 yang akan dimasukkan ya. Oke, kalau udah nih berarti akan muncul pesan bahwa makanan berhasil dihapus. Oke, lanjut lagi. Kita buat kondisi else-nya. Kalau misalkan tidak, misalkan itu masukkan nomor yang nggak ada di gitu loh di daftar makanan, berarti kita buat nomor tidak valid. Sorry. Oke, setelah itu, ini kita buat lagi menunya. Ini penting nih. Jadi kita akan buat dulu objek kulkas
dari kelas kulkas. Nah, jadi objek ini akan digunakan untuk mengelola semua operasi yang berkaitan dengan penyimpanan makanan. Nah, kita buat menunya pakai perulangan while. Nah, menunya itu seperti yang diketentukan kan. Jadi yang pertama kita tampilin dulu nih, pesan 1, 2, 3, 4, 5 apa ya? Itu tadi, smart fridge atau kulkas pintar lah, biarin smart fridge aja biar kelihatan keren. Terus menu pertama tadi kan itu tambah makanan. Oke, biar cepat kita kan akan buat 5 menu, berarti alt shift-nya 4 kali 1, 2, 3, 4. Terus kita tinggal ganti aja nilainya. Yang kedua itu lihat makanan. Terus yang ketiga itu cek makanan hampir expired. Kemudian yang keempat itu hapus makanan. Nah, yang kelima harusnya keluar dari menu, jadi menunya nggak akan terus menerus ditampilkan. Nah, kemudian kita akan minta nih inputan pengguna, pilih menu bank. Oke, kita buat logic di sini. Jika pilihannya sama dengan 1, maka kita akan memanggil metode tambah makanan dari kelas kulkas. Oke, elif nih, kondisi kedua, misalkan pilihannya 2 nih, maka kita akan memanggil, kan menu kedua lihat makanan, berarti kita akan memanggil metode lihat makanan dari kelas kulkas. Kita elif lagi. Kalau misalkan pilihannya itu 3, maka 3 kan apa tadi, cek makanan hampir expire kan, berarti kita akan memanggil metode cek expired dari kelas kulkas. Oke, kita buat lagi kondisi kalau misalkan pilihannya 4. Nah, 4 ini hapus makanan. Nah, berarti metode yang kita panggil adalah metode salah ketik nih, metode hapus makanan dari kelas kulkas. Oke, kita buat lagi kalau misalkan pilihannya itu sama dengan 5. Nah, 5 ini kan keluar nih, mungkin kita tampilkan aja pesan program selesai. Habis itu kita langsung keluarin dia dari perulangan, jadi pakai break biar dia keluar dari perulangan dan menunya tidak ditampilkan lagi. Nah, tapi kalau misalkan dia masukkan pilihan 6, 7 itu gimana? Kita buat kondisi else nya, jadi selain dia memasukkan angka 1 sampai 5, nanti akan muncul pesan echo print pilihan tidak valid. Oke, terus kita buat logic ini yang name itu. Nah, name ini gunanya untuk memastikan kalau misalkan fungsi menu, tuh kita tulis dulu ya biar ngerti. Name sama dengan main. Nah, maka dia akan menjalankan metode menu yang ini nih. Jadi kalau misalkan tidak dijalankan dari file ini sendiri, file kulkas pintar.py, maka menunya tidak akan pernah berjalan. Oke, udah ini aja nih kayaknya. Kita Ctrl Alt N. Ada yang error kayaknya. Oh, ini nggak ada ininya. Terus menu is not defined. Div menu. Oh, menunya kenapa dibuat di dalam kelas kulkas? Harusnya menunya ini di luar kelas kulkas. Oke, nggak apa-apa. Kita shift tab biar dia. Oke, nah gini. Sorry, kurang memperhatikan. Jadi indentasi itu sangat penting ya guys. Nah, nih smart fridge. Oke, ada tambah menu tambah. Tunggu kita perbesar. Ada menu tambah makanan, ada lihat makanan, cek makanan sampai expire, hapus makanan dan keluar. Oke, coba kita lihat dulu makanannya. Nah, kulkas masih kosong. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita, kalau misalkan kulkas masih kosong tapi kita cek makanan yang sampai expired, kira-kira outputnya, nah, tidak ada makanan yang sampai expired. Oke, kalau misalkan kita hapus makanan nih, tapi kan kulkasnya masih kosong, apa yang akan terjadi? Kulkas masih kosong. Oke, kita tambah dulu deh kalau gitu. Oke, nah makannya misalkan ayam geprek, jumlahnya misalkan 2 deh. Tanggal expirednya, oh ini masih kurang sejajar nih, titik 2 nya.
misalkan 2026 bulan, sekarang kan tanggal 10, berarti misalkan tanggal 13 deh, ini 3 hari ke depan kan. Oke, udah. Makanan berhasil tambahkan. Coba kita lihat lagi makanannya. Oke, udah ada nih, ayam geprek expirednya sekian. Coba kita cek makanan yang hampir expired. Nah, ternyata ada nih ayam geprek masuk ke dalam list makanan yang hampir expired. Coba kita tambahin lagi makanan, misalkan telurnya 12, tanggal expirednya 2026, misalkan kita kasih 5 aja deh, misalkan 15 dia. Kita lihat makanan. Nah, udah ada telur nih, makanan kedua telur. Coba kita cek, ternyata yang hampir expired cuma ayam geprek, telurnya enggak, karena dia masih lebih dari 3 hari. Coba kita hapus makanan. Nah, jadi ditampilkan dulu daftar makanan yang ada, kemudian kita bisa pilih yang mana kita hapus. Misalkan saya mau hapus yang pertama, berarti masukin nomor 1. Nah, makanan berhasil dihapus nih. Oke, kita lihat lagi makanan yang ada sisa telur. Berarti harusnya makanan yang hampir expired udah nggak ada. Nah, tadi saya masukin apa ya? Oh, langsung ke enter, makanya pilihan tidak valid. Jadi kalau kita masukkan selain pilihan 1 sampai 5 itu akan muncul pilihan tidak valid. Oke, itu udah tidak ada makanan yang hampir expired karena makanan di kulkas itu sisa telur. Nah, telur juga masih jauh expirednya. Oke, kita keluar. Oke, demikianlah aplikasi sederhana yang saya buat, yakni kulkas pintar yang menggunakan konsep object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.